Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Sukawedi, dimanapun berada, ketemu lagi dengan saya Haris Colex di Mencekam, menceritakan email kamu. Halo, nama saya Angga. Saat ini usia saya sekitar 33 tahun ya. Dan di sini saya pengen nyeritain pengalaman horor saya yang waktu masih remaja dulu ya. Sekitar tahun 2023 ya. Saat itu saya dan keluarga saya menempati sebuah rumah kontrakan di sebuah desa. Sebenarnya sih rumah yang saya tempati ini belum layak ya kayaknya disebut rumah, karena kondisi rumah itu sendiri kayaknya lebih mirip kayak kandang ya, kandang kambing lah ya. Ya separah itu ya. Rumah dengan dinding yang terbuat dari anyaman bambu, atapnya genteng yang posisinya udah nggak beraturan gitu. Dan serunya lagi ya, pas hujan gitu, sudah pasti saya sama adik-adik saya tuh bisa main air di dalam rumah. Rumah itu bentuknya persegi ya, nggak ada sekat di bagian dalamnya. Jadi begitu masuk ke rumah hanya terlihat sebuah ruangan dengan satu tiang besar yang ada di tengah-tengah dan berisi aneka ragam barang rumah tangga tentunya ya. Buat dapur, ayah membuat ruangan yang ada di teras, menyekat dindingnya dengan triplek. Dan sekarang jadinya rumah kami nggak ada teras gitu. Saat masuk melalui pintu depan, dapur yang pertama kali dilihat. Pas saat itu saya udah lulus sekolah dasar ya, udah lulus SD. Seharusnya saya lanjut ke jenjang SMP ya, sekolah menengah pertama ya. Tapi karena keterbatasan biaya, jadi terpaksa putus sekolah. Belum kayak sekarang ya. Sekarang SMP masih bisa gratis, dulu masih berbayar. Saya punya 3 adik yang masih kecil. Satu adik saya laki-laki dan dia istimewa. Karena keistimewaannya jadi dia nggak bisa sekolah. 2 adik saya lainnya perempuan ya, yang masih kelas 3 SD. Dan satu lagi 3 tahun. Dan 2 adik saya itu, maksudnya 2 adik saya perempuan itu adalah adik sambung. Ya berbeda ibu. Walau begitu ibu dari adik-adik saya yang bungsu ini sangat menyayangi kami semua gitu, sama rata, nggak dibeda-bedakan. Lingkungan rumah yang kami tempati itu nggak terlalu rame ya. Padahal jarak ke jalan raya juga nggak terlalu jauh, sekitaran 100 meter. Tapi emang lingkungan kami masih banyak pepohonan besar gitu. Yang saya ingat di dekat rumah saya itu ada pohon sawo, pohon nangka, pohon rambutan, bahkan pas banget di depan rumah itu ada pohon mangga yang lumayan cukup besar. Waktu itu suatu malam lah ya, saya sama ibu belum tidur tuh. Saya masih asik baca komik. Ibu lagi menidurkan adik bungsu ya. Gak lama kayak kedengar suara kedebuk gitu, benda jatuh lah ya. Gak hanya sekali. Suara itu kayak orang yang ngelempar sesuatu dari ketinggian. Dan itu tuh gak cuma sekali, berkali-kali gitu. Dan saat itu ya, yang ada di pikiran saya itu, kayaknya ada orang nih lagi manjat pohon mangga nih, lagi ngambil buahnya lah ya. Terus saya berniat tuh keluar mau buka pintu. Melihat saya yang berdiri, ibu langsung negur gitu. Cuman nggak pakai suara gitu, cuma pakai isyarat aja dengan jari telunjuk yang didekatkan ke bibirnya gitu ya. Jadi ya udah, jadi saya nggak jadi keluar gitu. Besoknya saya lihat tuh pohon mangga di depan rumah ya, berharap masih ada sisa lah ya, beberapa buah yang jatuh yang bisa saya ambil. Tapi herannya nggak ada apa-apa gitu di bawah pohon mangga. Bahkan daun yang kering aja nggak ada gitu. Terus saya langsung ke ibu kan ya, nyamperin ibu gitu, yang lagi masak. Terus waktu itu saya tanya, "Bu, udah nyapu halaman depan?" Tadi
ada buah mangga nggak yang sisa semalam yang jatuh gitu. Terus ibu jawab, belum nyapu halaman depan. Terus kata ibu, jangan ngarep ada buah mangga, semalam itu yang manjat bukan manusia. Hah? Bukan manusia? Terus siapa bu? Monyet. Kesel kan ya, jadi saya jawab begitu tuh, nanya begitu. Terus kata ibu, iya monyet jadi-jadian katanya. Dalam hati, ada-ada aja ibu gitu. Saya nggak langsung percaya gitu aja gitu. Dan sejak tinggal di rumah bilik itu ya, saya jarang keluar rumah untuk main gitu. Ya keseharian saya cuma ngebantu ibu di rumah, baca komik, main sama adik ya, ngasuh adik lah ya gitu. Terus pas senja ya pergi ngaji gitu. Dan selain teman yang terbatas ya, saya juga sebenarnya minder gitu. Teman-teman sering banget ngejek rumah saya gitu. Bahkan di depan ibu saya gitu. Mereka berani ngejek rumah gitu. Kayak contohnya gini, tinggal kok di kandang kambing, ih jorok gitu kan. Terus ada lagi kayak, udah jangan main sama Angga, rumahnya jelek, mukanya juga jelek. Itu ya sering-sering digituin lah ya. Rasanya sih pengen banget tuh ngebales ya, tapi dilarang sama ibu ya. Kata ibu, keburukan jangan dilawan sama keburukan. Kalau kita ngebales ya berarti apa bedanya kita dengan mereka gitu. Gitu kata ibu ya. Ya meski begitu, nggak semua anak-anak di lingkungan rumah saya itu jahat. Ya ada satu orang anak yang bersedia lah ya menjadi teman saya gitu. Namanya Rafdi ya. Dia seumuran dengan saya gitu. Dia juga kebetulan putus sekolah, nasibnya sama gitu ya, nggak jauh beda gitu. Mungkin karena hal itu juga ya, kami jadi dekat dan akrab gitu. Rumah Rafdi itu agak jauh dari rumah saya ya. Saya nggak tahu pasti berapa jaraknya. Yang saya ingat saat kalau mau ke rumah Rafdi itu saya harus berjalan ke arah barat ya, melewati 3 rumah tetangga, melewati lapangan bola yang lumayan luas gitu, sangat luas mungkin. Dan di mana di sisi selatan lapangan itu ada sebuah pemakaman keluarga ya. Pemakaman itu terletak di dalam kebun. Yang kalau kita lewat lapangan ya, makam-makam itu nggak terlihat, tertutup rimbunnya pepohonan salak. Dan di antara pohon salak ada juga pohon salam, pohon melinjo ya. Terus di sisi utara lapangan ada satu pohon sawo yang lumayan besar, berdampingan dengan pohon beringin yang juga berukuran sangat besar. Dan setelah melewati lapangan, kemudian lewati jalanan yang agak menurun ya, nah baru sampai di rumah Rafdi. Lumayan jauh kan ya. Sepulang mengaji biasanya saya nonton TV di rumah Rafdi ya. Itu pun kalau diizinin sama ibu ya. Karena semua kendali di rumah itu ibu yang pegang ya. Karena ayah saya jarang berada di rumah. Kata ibu, ayah bekerja supaya bisa terus memenuhi kebutuhan kami ya, dan juga supaya bisa membeli TV. Jadi saya dan adik-adik nggak perlu lagi menumpang di rumah Rafdi kalau pengen nonton TV gitu. Dan malam itu sekitar jam 7:30 lah ya. Sepulang dari ngaji, Rafdi sengaja mampir dulu di rumah gitu. Karena rencananya kami mau ke rumah Rafdi. Dan kebetulan malam itu malam minggu. Suasana kampung kan lebih ramai dari biasanya gitu ya. Terus saya minta izin ke ibu buat nonton TV ke rumah Rafdi dengan membawa adik bungsu gitu. Tapi waktu itu ibu nggak ngizinin tuh. Kan saya yang kekeh, keras kepala ya, ngerengek terus ke ibu supaya diizinin, dan akhirnya ibu luluh gitu kan. Terus ibu malah nyuruh saya buat bawa juga adik perempuan saya yang satu lagi gitu. Tapi saya nolak kan. Saya cuma pengen bawa yang bungsu aja gitu. Alasannya karena sepeda Rafdi nggak bisa ngebonceng orang lebih dari 2 orang gitu.
Terus setelah ibu ngasih izin, saya, Rafdi dan adik bungsu saya naik sepeda tuh di depan ya. Dan Rafdi yang nyetir ya, yang mengayuh lah ya. Sementara si bungsu saya letakin di belakang, duduk di depan saya ya. Sebelum sepeda jalan tuh melaju, saya minta ke adik supaya kakinya dilebarin gitu agar lebih aman ya. Karena saya khawatir kakinya masuk ke jeruji ban sepeda. Jalan, Rafdi ngayuh dengan santai ya. Rumah-rumah yang kami lewati masih ramai, beberapa orang masih nongkrong ya, masih ngobrol-ngobrol di teras masing-masing. Dan setelah hampir masuk lapangan nih, tiba-tiba Rafdi agak ngebut nih ya. Terus saya ngomong tuh, udah sih santai aja, terang bulan kok. Nah, Rafdi nggak nyaut tuh, diem aja. Justru semakin lama saya ngerasain tuh sepeda kayaknya semakin ngebut, semakin kenceng gitu. Dan sampai di tengah lapangan, adik bungsu saya nunjuk tuh ke arah kanan, ke arah pohon sawo dan pohon beringin tuh yang berjajar tuh. Terus kata adik saya, "Mas, ada elang di sana." Hah? Terus refleks kan, saya noleh terus ngeliat ke pohon itu gitu. Dan bukan orang kayak yang dikatakan adik saya itu gitu. Malah yang saya lihat sesuatu berwarna putih lagi berdiri gitu. Tapi pindah-pindah tempat. Gak tahu tuh, lupa ya. Entah melompat atau bagaimana. Saya gak tahu pasti tuh. Dan mungkin di saat yang bersamaan Rafdi juga menoleh. Jadi dia juga tahu tuh ya. Dan tanpa dikomando, saya dan Rafdi teriak tuh sekenceng-kencengnya ya. Dan anehnya, teman saya malah berhenti gitu. Terus saya bilang aja kan, "Ayo jalan." Terus kata Rafdi, "Kaki saya gemeter." Terus tanpa pikir panjang kan ya, saya turun beralih ke depan, maksa Rafdi buat turun. Kami tukar posisi. Saya langsung putar arah tuh. Saya langsung ngebut. Tapi tiba-tiba adik saya jerit tuh. Ada yang jerit, nangis kenceng gitu. Wah, saya nggak peduli kan ya, nggak peduli. Saya tetap ngebut. Terus sampai tuh di rumah. Dan dengan tergesa-gesa kami masuk ke rumah. Saya menggendong adik yang masih menangis. Ibu yang dengar keributan kami langsung nyamperin tuh. Ibu lagi ngelipetin pakaian kalau nggak salah ya. Terus ibu langsung ngambil adik dari gendongan saya, terus nanya, "Kenapa ini berdarah?" "Hah? Apanya yang berdarah?" Terus ibu langsung ngebalut kaki adik dengan kain ya. Ternyata kaki adik saya yang berdarah gitu. Sambil ngebersihin luka di kaki adik, ibu itu nuntut penjelasan lah ya dari kami gitu. Ya sementara saya cuma bisa diem aja gitu, nggak jawab ya karena rasa bersalah mungkin ya. Terus akhirnya Rafdi yang menjelaskan semuanya. Rafdi juga ngejelasin nggak tahu kenapa kaki adik berdarah gitu. Sepertinya kaki adik bungsu kami masuk ke jeruji roda kayaknya ya. Sebab pas puter arah kami nggak sempet memperhatikan kakinya adik lagi gitu. Terus ibu langsung menasehati ya, panjang lebar lah ya. Katanya kalau orang tua melarang itu tentu bukan tanpa alasan. Kalau udah celaka gini gimana? Ya saya dan Rafdi cuma bisa nunduk ya. Saya minta ke ibu supaya nggak menceritakan hal ini ke ayah gitu. Ibu cuma diem ya. Ya sementara saya pasrah lah ya. Kalau emang ibu mengadukan ke ayah ya
saya harus siap kena marah gitu. Malam itu Rafdi nginep di rumah, kami tidur bersisian ya. Sampai larut malam kami masih melek lah, belum tidur gitu. Terus ayah pulang malam itu sekitar jam setengah 11 malam ya. Pas ayah pulang, ibu ternyata nggak menceritakan apapun. Kaki adik yang terluka ditutupi kain selimut oleh ibu ya, supaya ayah nggak lihat gitu. Ayah yang heran lihat Rafdi ada di rumah, tentu menanyakan kepada ibu ya, kenapa Rafdi menginap gitu. Ibu jawab dia pengen puas ngebaca komik milik Angga, makanya nginep gitu. Demi saya ibu bohong ya sama ayah. Dan keesokan paginya Rafdi pulang. Sebelum pulang saya tanya gimana kalau nanti ibunya marah. Kata Rafdi, ibunya nggak akan marah. Ibu saya mah sibuk sama keempat adiknya yang masih kecil gitu. Wah, itu pengalaman yang luar biasa, sangat menyebalkan sih ya. Terus sejak saat itu saya udah nggak lagi tuh nonton TV di rumah Rafdi malam-malam gitu ya. Dan alhamdulillahnya 1 bulan setelah kejadian itu ayah mendapat rezeki lebih ya, mendapatkan rezeki lebih dan bisa membeli sebuah TV bekas berukuran 14 inch. Saya sama adik-adik wah ya seneng bukan main tentunya ya. Dan cerita tentang malam itu, tentang kaki adik yang terluka, tentunya tetap kami simpan rapat-rapat. Ibu benar-benar tidak memberitahukan kepada ayah ya. Ya meski beliau bukan ibu yang melahirkan saya, tapi kasih sayangnya tulus tak terhingga. Oke, itu dia mencekam kali ini. Semoga bisa menghibur warga Sukawedi semuanya tentunya ya. Baik, dan yang pasti jangan lupa di-share, like dan subscribe tentunya ya buat yang belum subscribe. Saya Haris Colex pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.